Woi, oke. Pak Afif guru SMK mengajarkan CTF dan juga Pentes. Itu udah cukup sih sebenarnya Pak Afif. Kalau saya sangat sarankan, kalau di matkul dari Pak Afif sendiri lebih fokusnya kan administrator jaringan, sistem administrator, right? Sistem Eh, administrasi sistem, jaringan. sistem administrasi jaringan berarti itu Administrasi banyak tuh. jaringan dia. Main di Linux, Mainnya di Linux. Kalau di mainnya di administrasi jaringan ya biasanya Linuxnya pakai Debian kalau di admin biasanya. Nonton, 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 nonton. Oke. Terima kasih Pak Afif atas waktu dan menceritakan cerita bagaimana pendidikan kita. Ya. Alhamdulillah, saya merasa bahwa semua orang berusaha untuk ngikutin perkembangan zaman. COVID, cybersecurity itu sebenarnya udah naik dari tahun bukan sebelum COVID sebenarnya. COVID itu gelombang kedua atau gelombang ketiga kalau dilihat dari tren. Yang besar itu ada di tahun 2010, 2012, 2018, dan 2020. 2008 kita ada UITE, 2010 kita ada serangan, 2012 KP Komisi Pemilu, ya, itu kita kena serang juga, dan itu juga di sekitaran Indonesia yang nyerang juga sebenarnya. 2018 kita revisi UITE, 2020 kita masuk COVID, dan di situ lah puncak-puncak gelombang kedua gitu. Ini data dari BSSN, data juga dari internet source jurnal, teman-teman bisa baca juga, dan sejarah Indonesia tentang IT, terutama di cyber law. Uh, saya menunjukkan sedikit tentang roadmap. Teman-teman atau Bapak Ibu semua di sini mungkin bingung kok tiba-tiba roadmap gitu. Dari informasinya Pak Afif, di mana Pak Afif itu mengajarkan Linux dan juga Kali Linux dan juga something-something jaringan, sebenarnya itu udah masuk ke cyber security. Kalau pingin step by stepnya gitu. Main CTF mas, malahan lebih bagus diawalin dari CTF daripada diawalin dari pentest. Kenapa seperti itu? Jujur, kalau kita udah kerja dan mengerti cara kerja kerja dunia kita, dunia pentesting, itu akan membosankan. Tapi kalau dari awal udah diajarkannya CTF, gitu ya, itu sangat menarik. Di hari Jumat kita akan ada mini CTF, ya. Jadi Bapak Ibu semua akan suruh akses CTFD. Nanti kita akan coba main crypto, main kategori other, forensik di jaringan, dan beberapa soal, 3-4 soal sederhana aja, dan itu bisa diakses dimanapun pakai HP. Jadi nggak perlu yang level advance. Mungkin yang network nggak sih baca sih mostly. Yang web exploitation juga sama, sebenarnya bisa pakai HP, nggak perlu pakai tools macam-macam. Nah, ini mungkin catatan juga bagi beberapa sekolah yang belum cobain masuk ke dunia security. Tapi udah mas, kita udah mau coba dan implementasi cyber security. Jujur aja saya sebenarnya bingung. Saya nggak tahu, mungkin di sini ada pernah berdiskusi dengan pemerintah maybe untuk pendidikan kita, bahwa uh, ada lomba LKS cyber security spesifik CTF. Tapi masalahnya adalah anak SMK nggak pernah belajar cyber security. Nggak ada materi cyber security. Dari IDN sendiri, kami biasa untuk menyesuaikan atau memberikan penyesuaian kurikulum ke beberapa SMK. Terakhir ada di Jakarta dan paling ya saya itu ke Cimahi. Ya, gitu. Jadi ada beberapa penyesuaian kurikulum gitu. Saya nggak tahu, saya lupa di mananya. Sorry. Tapi saat saya cek ternyata oke, materi cybersecurity belum ada. Baru di swasta sayangnya gitu. Dan itu pun di swasta lebih fokusnya ke peningkatan di jaringan gitu.
Kalau ada orang yang nanya, oke, basic cyber security di mana? Gitu. Basic cyber security ya dari komputer. Kalau udah tahu komputer, OS. Kalau udah tahu OS, network. Tapi saya pengen langsung security-nya gitu. Nah, masalahnya security ini itu sangat banyak gitu. Ini beberapa tools incident response, sebenarnya tools yang sering kita pakai, IP config gitu, Warsak, gitu, tailhapping, nmap. Enak, kayaknya baru dengar mas saya. Oke, kita nanti mental. Oke, is yang nanti akan di-mention juga di Linux Academy. Serangan-serangannya ini juga, sayangnya saya nggak bisa jelasin semuanya ya. Oke, dan ya banyak-banyaknya lah. Ini mungkin bisa di-searching atau saya sisipkan ke. Oke. Untuk materi sudah di-share dari pagi ya. Jadi harusnya udah bisa dibaca dari pagi juga. Itu cuma satu lembar kok untuk awareness aja. Nah, ini materinya kita pengantar cyber security awareness gitu ya. Di mana kita akan menjelaskan atau berdiskusi tentang 4 hal, yaitu adalah phishing, malware, dan ransomware, dan social engineering. Saya nggak tahu, saya mungkin nggak bisa nge-open semua mic, tapi tolong untuk di chat aja. Dari 4 jenis kelemahan ini, kira-kira yang paling sering targeted ke institusi pendidikan. Ya, oke, saya kirim ya. Kira-kira 4, oke. 4. Phishing, 1, 4, oke. 2, malware ya, institusi pendidikan. Terus yang nyerang, oke. Banyak yang kena itu. Yang mana tuh? Mas Juni itu. Mas Juni. Oh, phishing ya? Iya, betul. Phishing banyak yang kena. 7. 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 2, 4. Malware. Mantap. Berarti 2 orang. 3 orang yang nyebut malware. 1 orang. Oke. 1, 4. Oke, 1, 4, 1, 4. Banyak ya? Oke. Dari banyaknya serangan ini, yang kami masukkan adalah 4 jenis ancaman yang biasanya terjadi dan sering ada sebenarnya. Malware kebanyakan itu Vertex, uh, adbots, block stealer, banyak tuh jenisnya. Tapi saya nggak akan terlalu too much. Phishing itu juga banyak nih. Masalahnya phishing itu sering terjadi karena kelalaian dari seorang usernya. Gitu. Makanya hari ini kita coba melakukan analisa email. Gitu. Dan itu pun bisa jadi soal CTF loh Pak. Tapi besok baru kita coba. Oke, kita pengenalan basicnya ya dulu. Oke, terima kasih untuk responnya. 2 dan 4, 1 dan 4, yes, hampir semua itu biasa kena. Ransomware, ransomware itu 3 terlalu too much ya. Tapi bisa aja sih. Kalau misalnya suatu pendidikan seperti kampus, di mana kampus besar gitu ya, di mana mungkin targetednya ke data-data penting seperti riset gitu ya, analisa hasil riset lah. Oke, cyber security itu naik lagi karena inovasi dari teknologi. Semakin banyak inovasi, semakin banyak resiko yang terjadi. Tren sekarang itu main di data. Dari tahun 2020 pun udah data tuh data mining, data analitik gitu, data sistem itu benar-benar jadi tinggi karena inovasi. Terakhir saya pentest itu lebih ke data privacy application. Jadi menyimpan data aplikasi gitu. Data-data user, kita coba lakukan asesmen, dan ternyata memang banyak kerentanan. Tren sekarang itu di data. Dari dulu kan data, Mas. Masalahnya ini beda. Datanya sekarang udah digunakan untuk business intelligence, untuk data warehouse, untuk decision making, something data-data yang memang digunakan untuk artificial intelligence. Maka dari itu, saran kami,
sebagai orang cyber security, coba pahamin, tolong sangat jangan sembarangan upload dokumen di I Love PDF. Tolong jangan sembarangan upload data-data siswa di apa tuh, lupa saya namanya, coffee dot apa gitu, script gitu. Kalau dalam kasusnya banking kemarin, saya nggak bisa nyebut, sorry, kan ransomware si APT atau orang jahatnya itu menganggap bahwa saya membobol datanya. Ternyata datanya itu ngambil dari script. Ada orang yang tidak sengaja upload. Nah, berarti sebenarnya semakin tinggi inovasi terjadi, makin banyak teknologi yang ada. Weakest link di cybersecurity itu tetap manusia, gitu ya. Betul, kalau PDF tolong ya Bapak Ibu. Kita tahu tuh agak patah-patah, aman harusnya. Oke, mungkin sinyal saya sih jujur. Oke, paling mungkin saya coba pindah ke tempat nanti. Di hari ketemu saya tuh Selasa depan berarti ya. Tapi tolong ya untuk sekarang di institusi pendidikan, solusinya adalah pakai open source tools. Nitro yang gratis, yang trial itu bagus. Atau mungkin kalau ada sedikit dana, ya kenapa nggak coba untuk menggunakan Microsoft, dan itu ada kok untuk merge PDF gitu. Karena itu yang biasa saya lakukan untuk charging data-data pribadi orang-orang gitu. Mungkin di sini saya coba praktekkan bagaimana saya melakukan pencarian data orang-orang atau melakukan OSINT. Sederhananya, saya pakai Docking sebenarnya. Contoh, kita mau cari salah satu SMK, saya nggak tahu SMK mana, tapi let's say lah, SMK dekat daerah saya aja, SMK di Bandung gitu. Oke, banyak nih sekolahnya ternyata ya, SMK Bandung, SMK Bandung, SMK Bandung. Saya takut sebenarnya. Saya takut sebenarnya, maaf Bapak Ibu semua, tapi saya pengen coba praktekkan. Kita selalu melakukan Bapak. Oke, kayaknya tadi baru sinyal jelek, sorry. Tapi di sini saya praktekin untuk melihat data spesifik di salah satu SMK. Saya nggak gitu, tolong Bapak Ibu maaf. Ya, tapi ini saya ingin praktekin. Banyak salah kan? Baru tuh ketahuan tuh. Nah, ya. Tuh. Menarik banget ya? Enggak ada absensi ya. Enggak ada absensi. Ada sebuah PDF di sini. Di sini saya ingin tahu sih, sebenarnya data ini tuh dibuat oleh siapa. Kalau saya download. Saya download, data harus masukin ini. Sebenarnya ada caranya sih pakai extension, cuman oke. Next dulu deh. Kita cari yang extension PDF deh. Nggak usah yang download extension PDF. Upi. Ini ya, LBD ini masih aman sih. Oke. Hmm. Ini siapa nih? Kok tiba-tiba ke scanning di SMK kali ini? Oh, dia, oke. Oke, saya nggak akan nargetin siapa-siapa, tapi saya akan ambil salah satu dokumen yang ada di internet. Nah, ini cara saya untuk mendapatkan nama orang, aplikasi yang dibuat, gitu. Atau ingin tahu sebenarnya dokumen itu dibuat pakai di jam berapa, di mana, gitu. Bisa di sini. Tadi saya download di mana ya? Wait. Saya itu download di downloads. Oke. Ini itu toolsnya namanya adalah Exif Tool, di mana tools ini akan mencoba untuk melihat metadata. Metadata konsepnya tuh kayak data diri lah. Kita lahir tuh ada ciri-ciri kan. Nah, sebenarnya metadata itu ciri-ciri gitu. Kita coba upload. Nah, di sini ada nggak? Oh, ternyata dia pakai di password. Oke. Kita lihat di sini
ketahuan tanggalnya berapa, modified date-nya, created date-nya, metadatanya. Ya, kreator kalau misalnya di aplikasi tersebut ada nama laptop atau nama user yang akses, itu ketahuan juga. Ya, ada. SF tuh di CLI ada. Ya, ya betul, Pak Wawan tuh sangat saya love headed lah. Banyak pakai app bajakan. Ya, itu juga menjadi salah satu alasan kenapa ransomware atau phishing atau social engineering itu terjadi. Ya. Ini baru satu dokumen yang saya targetin. Nah, ini mungkin namanya. Dari namanya, saya bisa confirm lagi ke searching copy paste pakai Google Doc gitu ya. Ini adalah forensic attachment sih namanya. Ya, di dalam dunia security, ngecek metadata itu penting. Sangat penting. Karena dari situ kita bisa banyak leading ke banyak hal. Nomor telepon juga bisa, tapi bukan suatu hal yang bisa saya tunjukkan. Oke, dari salah satu lab tambahan dari saya. Ya, apa nih? Kenapa nih? Saya Nitro dari Kuiha Bagas. Nah, itu Pak, Pak Agus. Waduh, ngeri Pak. Memang gratis Pak, terlihatnya. Tapi tukarannya sama data Bapak biasanya. Karena kebanyakan pakai keylogger Pak. Kayak contoh nih, tiba-tiba aja. Tiba-tiba. Namanya di sini ada Esosirada. Ini di Indonesia ada sih, namanya Dark Intel punya Pak Ringo. Pak Ringo saya berani. Nih, Bapak coba aja searching domain perusahaan Bapak atau domain email ke kantor Bapak atau siapapun itu. Ini saya searching di Note.id ya, di mana bakal melihat aset-aset yang berkaitan dengan kantor saya dijual di mana gitu. Dan di sini lagi nyari juga ya. Nah, user yang kena. Dan ini valid. Oke, ini valid gitu. Oke, saya open discuss ya. Di sini kayaknya ada Pak Fendi juga pingin diskusi. Boleh Pak Fendi, silakan. Saya udah open mic di situ. Harusnya Pak Fendi bisa open mic. Oh, ada Pak Adam. Masalahnya aplikasi tersebut bisa nge-bypass firewall-nya Pak. Mau di inbound outbound. Ya, di hari upload akan berubah metadatanya. Oh, tapi cukup dulu untuk memperlihatkan seberapa rentan sebenarnya kelakuan kita semua untuk membiarkan data kita free public. Saya menunjukkan bagaimana cara untuk mengecek apakah data kita ke expose dan dijual. Dan saya juga menunjukkan dari hal kecil aja, ngupload folder, itu bisa leading ke banyak hal. Jadi metadata yang aman di mana Mas? Gak ada yang aman. Oke, Mbak Nikmah. Ya. Ini saya tahu nih. Gak ada yang aman, Mbak. Gak ada yang bisa kita lakukan untuk hal itu. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir. Terus gimana cara meminimalisirnya? Ya jangan upload sembarangan. Terus Mas, itu emang bisa diatur ya sama kita? Bisa. Tapi apakah kita bisa nge-prevent itu ke share banyak orang? Nggak bisa. Kecuali kita kasih password. Kasih password itu udah paling better sih. Oh ya, betul. Essence Windows tolong semuanya. Eh, kalau udah upload ke GPT gimana? Nah ini ya, oke. Itu sedikit share aja tentang bagaimana kami sebagai praktisi untuk sederhananya mencari data yang ada di publik menggunakan teknik yang namanya OSINT. Oke, ya. Sebelum saya masuk ke lab phishing dari Header, saya ingin coba diskusi lagi. Ya, nggak terdengar, why? Apa yang tadi nggak dengar? Dokumen yang diupload di GitHub gimana? Sama aja sih, Mas.
Metadata tuh nggak bisa kita stem pakai tools, Exif tool sebenarnya. Bisa kita stem. Jadi kita bisa tumpuk gitu. Oke. Wah, Pak Fendi udah bisa ngomong sih, Pak. Coba di mic-nya nyalain aja. Pak Arif juga udah bisa ngomong. Ya, betul, Mbak Dian. Tetap Oke. aja, Mbak. Oke, boleh, Pak Arif, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas Adit. Ya, mungkin sedikit cerita aja nih juga. Mungkin untuk tambahan, Mas, kan juga rame nih beredar untuk APK yang bajakan ya untuk menghilang iklan segala macam. Itu menurut Mas atau menurut Bapak Ibu sekalian di sini tuh aman nggak sih kalau kita untuk kita pribadi atau untuk kita informasikan kepada siswa kita untuk menggunakan hal gitu kan? Artinya kan kadang-kadang yang mod itu, Pak. Ya, mod APK. Oh, yang mod itu ya? Ya. Nah, itu gimana pendapatnya sih sebenarnya gitu. Kalau di kami kebetulan saya guru SMK juga, cuman katakanlah SMK baru ya. Artinya dulu ngajarnya di level MTS atau SMP. Jadi kalau di SMK memang baru juga di TJKT atau TKJ ya. Jadi kalau saya pribadi lebih banyaknya ngajar ke jaringannya aja sih, Pak. Sama membenarkan pola pikir mereka dulu. Artinya kan rata-rata mungkin ada yang sependapat, ada yang enggak ya dengan pola saya. Jadi jangankan ke cyber security, menurut pandangan saya, kadang mereka tentang password emailnya aja kadang-kadang gonta-ganti gitu kan. Beli HP baru, email baru gitu kan, ya udah hilang, nggak tahu isi di dalamnya apa gitu kan. Ya itu yang kadang-kadang kita membenarkan sudut pandang dulu gitu ya. Nah, artinya janganlah sembarangan ganti-ganti email atau gimana. Ya sudah, lupa password ya sudah, lupakan. Yang penting bikin akun baru, email baru, ya udah selesai. Sebenarnya kan bukan seperti itu kan konsepnya gitu ya. Nah, kira-kira menurut Mas Aditya dan Bapak Ibu sekalian, mohon pendapat dan sarannya. Demikian Mas Aditya. Terima kasih. Thank you Pak Arif. Jadi pertanyaan Pak Arif itu relevan dengan yang terbaru ya di tahun 2019 sampai tahun ini saya nggak pernah dengar lagi si .apk. Kalau saya callback lagi, ini saya sambil nyari ya sebenarnya malware-malwarenya gitu. Ini banyak sekali sebenarnya di kitab orang-orang udah yang research. Saya nggak tahu ini beneran aplikasinya atau enggak ya. Oh ya, ini ya, ini masuk sih. Oke. Dari pandangan pribadi, kita nggak bisa nyuruh hacker untuk nggak nge-hacking. Itu lucu sih. Ya. Kita nggak bisa nyuruh bahwa dia jangan mencuri atau jangan nge-hacking gitu. Itu nggak bisa sih. Selama saya di dunia kerja 4 tahun di cyber security, serangan itu selalu ada. Kalau pikir, betul, setuju. Sampai ke level institusi pun juga hampir mirip seperti itu sebenarnya. Penggunaan HP, email, password, hampir mirip gitu. Jadi, hal yang paling penting dilakukan adalah awareness. Secara pandangan saya, yang .apk, ya udah biarin. Tapi dari sisi kita, bisa di-prevent. Udah tahu ini .apk, jangan diklik. Cara nge-awareness-nya gimana? Kan anak-anak kita atau seumuran saya mungkin ya. Seumuran saya tuh masih kepo-keponya gitu. Masih kepo-kepo mau ngeklik gini. Jujur aja nih Pak. Saya walaupun orang cyber security, kadang juga saya melakukan hal yang quote-unquote ceroboh gitu. Tapi karena tahu itu ceroboh, saya harusnya nggak ngelakuin itu lagi. Karena saya sadar bahwa itu adalah hal yang salah. Jadi pandangan saya, pertama, biarkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Kedua, setelah mereka lakukan hal itu, kita kasih awareness. Dari sisi institusi pun, dari kita melakukan awareness pun juga sama. Sebanyak awareness apapun yang kita lakukan, kena mah kena. Jadi tetap harus ada awareness selalu, ngasih tahu selalu. Betul, setuju, mindset harus selalu diubah, tapi masalahnya adalah manusia tuh susah untuk berubah. Secara default behavior mereka ya sama seperti itu.
Jujur yang paling susah untuk saya lakukan sekarang itu bukan pentest atau forensik, tapi berhubungan dengan apapun ke manusia. Itu. Ya. Jadi itu adalah challenge kita, apalagi guru-guru di sini, dosen-dosen di sini, Bapak Ibu semua, itu langsung mendidik anak-anak supaya pola pikirnya juga up to date, mengerti tentang pendidikan di dunia digital atau literasi digital. Jadi saat kami atau semua orang itu pasti berharap untuk bisa berdiskusi lebih banyak, cara awareness lebih baik. Kalau dari kami, cara awareness lebih baik itu, kenapa Mas kok membiarkan mereka masuk? Karena di dalam dunia enterprise, itu kita selalu melakukan yang namanya phishing campaign. Kita beneran melakukan phishing, Pak, ke semua orang di situ. Biarkanlah mereka merasakan kena phishing itu gimana. Setelah kena phishing, harusnya manusia yang benar-benar ingin berubah, ya lakukan hal yang berbeda dari setelah dia kena gitu harusnya ya. Harusnya tuh. Tapi ya setelah ini kita kasih awareness, setelah awareness kena lagi, phishing lagi, awareness lagi. Tapi capek dong. Iya, yes. Tapi itu kerjaan saya juga dan tim. Gitu mungkin dari pandangan saya Pak Arif yang .apk biarkan kena, pandangan benar banget harus diubah, dan saran saya biarkan mereka kena dengan cara bukan berarti nunggu hacker kena enggak, tapi coba dibikin phishing campaign-nya gitu, coba dibuat sebuah case di mana oke guys kita simulasi ya gitu, tapi jangan dikasih tahu. Phishing aja dulu. Phishing aja dulu gitu. Itu sih mungkin Pak Arif ya, mungkin Bapak Ibu kalau mau ada pendapat boleh di Ryzen. Di sini saya coba open. Pak Fendi dari tadi Ryzen apa ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu saya izin lower hand dulu. Oke. Oke, dari chat nih saya coba. Wah, saya nggak tahu chatnya di mana. Saya oke. Chat GPT. Oh, chat GPT Pak Setianto. Chat GPT kalau dibaca terms agreement-nya itu sebenarnya nyimpen data kita. Dan ya tadi mau cloud kan sebenarnya komputer orang lain ya. Kita percaya emang orang lain bisa nyimpan data kita? Kayaknya pertanyaannya. Percaya Mas? Ya udah simpan. Masalahnya Bank Dunia pun nggak percaya sama beberapa cloud system. Makanya kita buat private cloud. Kita hosted sendiri, kita urus sendiri, dan bisa diakses dari publik. Oke, gimana nih yang seperti apa tuh? Oke, tergantung niat. Paling saya sukain tuh Fahri tuh. Iya, nggak aman, tetap aja. Di sini saya akan tunjukin gimana cara saya dapetin data Google Drive. Sama Pak, kita memanfaatkan fitur Google untuk mencari banyak hal di internet. Jujur kalau misalnya nih Google ngeluarin sertifikat Google Dorking gitu ya, atau cara searching yang baik gitu, saya ambil Pak, mau 200, 500, $700 Pak. Karena sebagus itu sebenarnya kalau kita bertanya ke Google. Di sini ada cara buat ngambil salah satu data yaitu adalah drive. Nah, ini semua adalah keyword-keyword yang bisa kita tempelkan ke Google gitu. Saya ambil satu. Nah, ini aja. Nah, ini ada banyak dokumen Google, Pak. Ada Pak, banyak, Pak. Saya takut ngebuka satu-satu, Pak, sebenarnya. Karena ada something juga kadang-kadang yang nggak jelas gitu ya. Tapi Mas mau spesifik, Mas, ya udah searching aja spesifik nama teman Aditya, maybe. Oh, tapi lebih sangat spesifik, Mak. Ya, Adit misalnya. Ada hal-hal yang berbahaya, ya tadi terlihat. Nah, ada yang saya kayaknya di sini. Tapi bisa diakses gitu. Mendengarkan Dorking ini. Ya, banyak sekali nih Pak. Ini websitenya ya. Saya coba copy paste aja deh. Apa tuh? Hilang apa tuh? Sorry.
Mas tolong suara hilang pas jawab ChatGPT, tolong perjelas. Oke, jadi gini, saya praktekin langsung ChatGPT. Saya buka ChatGPT. Ya, apa harus ada captcha? Ini waktunya jam berapa? Wait, saya nggak mau kuliah. Oh, masih aman. Oke. Nah, di sini saya selalu menggunakan ChatGPT terlalu banyak. Saya pengguna ChatGPT dari tahun 2024 gitu sampai sekarang. Terus saya suruh summary-kan data-data saya yang Anda simpan, termasuk kalau disebut jangan deh, jangan data Anda simpan tentang saya. Saya takut sekali tiba-tiba ada data pribadi. Semoga jangan. Saya buru-buru X nih. Oke. Ini tertampilkan data-data saya saya masukkan. Nih headset saya baterai lo, mungkin saya akan coba ganti headset jadi sedikit kerasa nanti. Aduh. Ini data-data saya gitu. Jadi, apakah aman? Balik lagi. Kalau ChatGPT aja ngasih prompt summary-in, dia nyimpen gitu. Berarti kan dia mempelajari saya. Oke, udah cukup sepertinya. Tapi ya tadi, cara pembuktiannya. Bisa coba OS dan software open source. Ya, betul Pak Sudrajat, sangat setuju. Ini harus dibikin apa ya, biar orang tuh juga menggunakan open source project gitu. Pandangan pribadi adalah yang namanya data, pasti ada yang mengendalikan data. Betul. Malah saya punya pertanyaan ke semua orang di sini. Kira-kira data kita tuh data pribadi kita, apakah itu memang data pribadi kita atau bukan? Pertanyaan sederhana tapi sampai DPO pun bingung. Data privacy officer. Bahwa iya juga sebenarnya data kita udah public. Bukan karena Indonesia, luar pun juga sama. Kenapa kita sangat terekspos banget? Sebenarnya karena nggak ada regulasi aja sih. Ada mas PDP. Nah masalahnya PDP itu belum sangat jelas, sangat tidak jelas. Belum lah. Oke. Ya sebenarnya kalau bentar. Oke. Oke. Sebenarnya kalau untuk lab yang ada di Guedro, saya nggak akan nunjukin ya. Karena tinggal cobain aja itu sebenarnya Bapak Ibu tinggal cobain aja. Tapi ya sedikit sneak peek lah, biar nggak terlalu ngalor ngidul juga saat nge-labnya sendiri gitu. Waduh, saya nggak akan baca tuh Pak Dwi tuh. Sekiranya data penting nggak usah pakai platform web online. Ya, setuju, sangat setuju. Kalau untuk flow penyerangan di Android seperti apa ya, Kak? Flow penyerangan di Android. Oke, saya coba gambarkan. Flow-nya tuh sebenarnya sederhananya gini sih, Pak. Gitu ya. Banyak banget caranya, tapi saya akan tunjukkan yang paling common, yang sering dipakai sama, saya takut suaranya malah nggak masuk. Cek, 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 cek. Oke. Paling common nih, paling common flow-nya adalah, let's say ini adalah sebuah dokumen gitu. Dia menggunakan media pengirim seperti WA, email, paling uncommon dan suspicious dan sangat jelas. Saya nggak tahu. Di sini ada yang pakai produk XI titik XIA titik, itu apa itu? Ya. Ada yang namanya PUP atau aplikasi bawaan. Aplikasi bawaan itu bisa juga jadi media delivery untuk malware-nya masuk. Kalau ngikutin tren, mungkin di sini saya juga ngebawa tentang Google Calendar, itu juga jadi media delivery untuk masukin ke dalam HP. Nah, di enterprise sekarang posisinya adalah mobile pen test itu jarang sekali dipakai.
Kenapa? Belum trennya. Sebenarnya udah tren tapi bukan di kita dan belum masif dan belum ada regulasinya. Di web application kenapa banyak sekali kebutuhan? Karena dari regulasi BI, OJK dan bank-bank tertentu jika ingin integrasi aplikasinya harus di pentesting. Mobile pentest belum banyak ya. Dan jadi tolong mungkin bisa diajarkan ke anak-anaknya atau ke ya bapak ibu juga mungkin bisa jadi freelancing kali ya. Pentesting application itu tuh banyak banget sebenarnya, bukan hanya web ya. Jadi paling banyak medianya dari aplikasi-aplikasi seperti ini dan membutuhkan interaksi. Tetap aja butuh interaksi si user gitu. Butuh interaksi usernya untuk melakukan konek-konekannya gitu. Dari media-media di atas ini. Gitu ya. Itu tuh tetap ada butuh interaksi usernya. Jadi butuh ada yang ngeklik gitu. Klik si aplikasinya. Gitu, atau malware-nya gitu. Tetap harus ada. Nggak mungkin zero click. Maybe bisa, tapi uncommon sih. Yang kemarin kasusnya punyanya Pegasus gitu. Pegasus gitu ya. Dia tuh nge-exploit WhatsApp supaya bisa di no zero click tuh bisa. Tapi mostly dari aplikasi seperti WA, email, atau aplikasi bawaan, atau dari download yang sembarangan, mod APK, something, seperti itu. Socengnya bisa, soceng lagi. WordPress, powerful dari segi keamanan. Jujur, iya. Pasti tonton kaget lah, tiba-tiba WordPress padahal banyak yang serang. Kalau di update mah aman. Plugin di update, WordPress di update itu paling aman sih itu sekarang. Paling mudah, paling aman. Dan semua orang bisa. Oke, bentar, ada pertanyaan lagi? Hmm, hmm. Mas Aditya, maaf nih nyela boleh? Boleh. Tadi menyinggung masalah WordPress nih. Kalau seandainya WordPress-nya kita pakai template yang bajakan juga ngaruh nggak tuh mas? Kembali ke situ. Jangan Balik lagi. Balik lagi. Yang bajakan itu atau yang free itu actually tidak free. Kita tukeran dengan something aja sih. Tapi nggak kelihatan, iya. Gitu. Kita tukeran dengan something, Pak. Gitu. Saya nggak tahu apakah tukerannya dengan data pribadi atau dengan data sehari-hari gitu. Tapi saya sih sampai sekarang nggak ada yang percaya atau nggak percaya dengan kata-kata free ya. Kayak too good to be true gitu loh, Pak. Iya. Kalaupun ada gitu. Kayaknya memang harus beli ya, kayak gitu ya. Tapi ada jaminan juga nggak kalau beli itu aman gitu kan? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang bisa jamin, Pak. Iya, makanya. Tapi setidaknya ada kompensasi dari mereka. Iya. Oke. Nggak ada yang jamin. Pas saya sendiri juga pentest bilangnya, apakah aplikasi yang udah di pentest aman? Oh tidak, saya tidak berani bilang. Saya pasti belokin. Iya betul. Saya pasti nggak berani bilang. Itu aja mas. Oke, ini banyak banget nih. Sorry, saya coba ke Pak Wisnu dulu yang tadi. Dulu. Oke, sorry, sepertinya sinyalnya hilang tadi. Oke, Pak Wisnu udah saya unmute, jadi bisa langsung buka mic aja. Pak Muhammad Abdillah pun juga sama. Saya nggak tahu ini siapa, Kagia deh saya nyebutnya. Kagia pun juga saya udah low mic, jadi silakan langsung open. Oke, boleh. Pak Wisnu silakan open mic dulu Pak. Mungkin oke. Siapa nih? Oke, Pak.
Oke, seperti pagi ya dulu deh. Pak Wisnu sepertinya lagi nyari mic-nya deh itu. Oke. Oke. Kita mau diskusi ya, Kak ya. Manggilnya gimana? Mas nih ya, mungkin enaknya manggil Mas. Boleh. Oke. Jadi sebenarnya kembali ke WordPress itu tadi ya. Sekarang kebetulan saya manage beberapa WordPress untuk kampus gitu kan, untuk kampus bukan program studi gitu. Jadi masalahnya juga masalah yang sama. Jadi di Indonesia ya, terutama di Indonesia itu sering ada yang judul ya, sering banyak masuk. Nah, pertanyaan saya masalah lisensi itu tadi. Sebenarnya untuk aplikasi kebetulan kami tidak menggunakan yang free, tapi kebetulan seperti yang kita tahu WordPress itu kan open source ya, Kak. Itu bagaimana dengan software-software yang open source seperti itu? Apakah mereka punya standar cyber security sendiri atau memang sebenarnya sama saja gitu dengan yang bisa dibilang bajakan atau yang berbayar dari yang lainnya seperti itu? Itu kedudukannya bagaimana kalau misalkan? Yes. Oke, ada lagi Pak Gia mungkin sebelum saya jawab? Saat itu dulu. Oke, thank you. Oke. Open source, saya nggak tahu seberapa uncommon ya kata open source di Bapak Ibu semua, tapi saya harap open source ini menjadi kamus penting untuk semua orang. Karena sebenarnya ada yang actually free, cuman pengorbanannya bukan data, tapi keribetan hidup. Jadi nanti tuh yang ribet tuh bukan, ya maksudnya kita bayar ya biar gak ribet kan. Nah kalau open source itu enggak, kita yang ribet. Contoh apa? WordPress. WordPress gampang pakainya, tapi manage-nya ribet. Gitu. Kalau nggak di-manage dengan baik ya tadi, nganggap kalau WordPress lemah. Padahal selama saya pentest, WordPress itu susah sekali untuk di-pentest. VE doang cukup sebenarnya untuk WordPress gitu. Yang saya pingin mention dari pertanyaan pagi adalah apakah open source itu punya standar keamanannya sendiri? Yes, kebanyakan orang kita pakainya Security untuk menjadi pionir keamanan, cara mengamankan aplikasi sebenarnya. Satu itu, ya. Saya akan langsung ke yang terbesarnya. Ada. Oke, berarti di sini nggak ada yang spesifik ke WordPress. Kita cari lagi. Sekebanyakan itu udah pasti based on community sih. Ya, standar security ada nggak? Atau nah ini oke. Saya sih duganya pasti di PetStack sih. PetStack. Oke, ini PetStack 1. Oke. Apakah dia mengeluarkan something yang bisa kita baca dengan benar? Oh, ada Pak. Ada nih Pak. Tapi emang nggak semuanya ya. Tapi saya nunjukin namanya PetStack. Ini saya coba kirimin ke grup. Nanti pun rekaman ini akan ada transkripnya, jadi bisa dibaca ulang sih. Nah, di setiap aplikasi itu tuh udah pasti punya komunitas. Di komunitas, apalagi yang open source, itu tuh selalu melakukan update-update. Dari saya pribadi, itu pasti punya pertanyaan. Dan pastinya setiap orang juga punya pertanyaan yang sama. Salah satunya apakah open source itu punya standar keamanan? Yes, mereka punya. Tapi yang ngeluarin maybe bukan si WordPress-nya, tapi yang lain. Salah satunya adalah PetStack ini. PetStack ini adalah perusahaan yang membantu beberapa bug bounty hunter untuk mengupload, submit apapun itulah sebut untuk kayak menemukan kayak lemahnya di sini gitu. Nah ini ada di sini. Mungkin salah satunya adalah hasil setting gimana. Ya kalau kita ngomongin hardening bahasanya kayak gini ya. Kecuali teman-teman nanti ngebaca yang ini. Nah, ini punya Cis langsung nih. Nah, dah pusing-pusing bareng dah. Wait. Nah, kita lihat tutorialnya. Jujur selama ini saya nggak pernah bacanya sih. Saya maksudnya baca secara dedicated gitu ya. Saya biasanya buka ini kalau memang mau melakukan hardening. Nah, ini ada misalnya mau melakukan telnet itu nggak diinstal. Ini tentang profil, description, hubungan, impact-nya apa, auditnya gimana, cara ngeceknya, remediation untuk menghapusnya seperti apa. Jadi ada caranya. Ini punyanya di JIS, di Linux. Nah ini bisa diajarkan Bapak buat LKS
gimana caranya untuk melakukan hardening. Jujur aja nih, saya pernah ikut LKS Security di Bandung, dan kami bingung sebenarnya mau nge-hardening apa. Padahal aplikasi OS-nya tuh dari kita dalam kan gitu. Ngapain kita hardening? Kita nggak install apa-apa di situ. Tapi Mas kan bisa di Linux itu ada something kayak library dan remote tools dan lain itu kan yang bisa di-access, berarti kan kecil banget sebenarnya scope-nya. Pantesan saya menang di situ pas LKS. Karena yang saya lakukan ya sederhana, harden SSH, portnya matiin, ini, udah gitu. Yang lain banyak tuh PPT-nya kan. Yang saya tuh cuma 2-3 slide doang gitu. Ya, penting Mas ini, yang penting jago ngomong dah gitu. Nah, karena case-nya adalah OS dari saya. Kalau OS-nya mungkin dari orang-orang, ya kita bisa harden di situ. Ada web application, ada SSH, FTP dan lain-lain. Kayak gitu. Itu mungkin pagi untuk sekarang. Gitu ya. Apa ada follow up question? Cukup? Sih, itu dulu sebenarnya. Oke. Karena lebih ini ya, karena dulu juga pernah mengalami juga WordPress itu kan sebenarnya jadi problem utama kan sebenarnya untuk plugin ya, pluginnya di mana vulnerability itu sebenarnya terletak di tiap-tiap plugin yang kita install di dalamnya. Kemarin juga sempat pernah baca ada vulnerability untuk setiap plugin yang ada di WordPress itu sendiri seperti itu. Apa tuh yang Tapi Bapak baca? Yang plugin apa kalau boleh tahu? Pernah ingat nggak? Ya, waktu itu yang sempat bener ini sekali yang paling banyak kita pakai itu ya itu apa namanya? Saya lupa yang layouting tapi yang pakai drag and drop. Apa tuh? Tema namanya saya lupa. Bukan, dia tools untuk mengedit tampilan, tapi dia sistemnya pakai drag and drop. Dia biasanya ada versi pro-nya. Itu di terkenal tuh Mas. Elementor deh Pak, ya Elementor. Bukan. Elementor, betul Elementor. Kami ini dicari jadi Pak, dia, teman-teman nih. Jadi dia ada Elementor kan sering banget hampir semua tema yang kita punya tuh ada Elementor seperti itu. Dan kemarin itu salah satu vulnerability ada di bagian Elementor dia untuk karena Elementor juga dia mengambil plugin dari tempat lain seperti Form dan yang lainnya itu kan. Nah dia vulnerability-nya datang dari situ. Jadi yang diupload itu dia bisa mengupload file ke dalam folder kita yang mana filenya itu dia file image tapi dia metadatanya file PXP tapi metadatanya diganti menjadi image. Jadi dia terupload sebagai image tapi dia bisa di-run sebagai PXP seperti itu. Nah ini ya. Ini berarti yang diomongin nih. Ini nih. Ini skripnya ya, nih. Itu, betul sekali. Ini skripnya. Saya coba share ya. Ya. Oke, dari Bapak sendiri apa yang Bapak lakukan saat kena itu? Atau mungkin after kena itu apa lesson yang Bapak pelajarin itu sebenarnya? Waktu itu sih yang pertama kali saya lakukan jelas yang paling mudah itu adalah mengunci folder upload-nya ya. Jadi kita paksa untuk tidak bisa upload semua pada saat itu. Setelah itu ya kita bongkar untuk karena kebetulan waktu itu di list vulnerability-nya cukup jelas waktu itu di bagian mananya saat itu. Jadi kita kebetulan nggak butuh untuk form kontaknya itu kita nggak butuh. Jadi kita copot aja plugin itu. Jadi ya selesainya di situ seperti itu. Oke. Cuma kan kadang yes, lanjut dulu Pak, sorry. Nah, jadi karena terkadang gini, kita kadang itu kalau tema itu kan kita kadang kebutuhan ya, biasanya begitu kita install biasanya butuh plugin ini yang kadang sebenarnya kita nggak butuh seperti itu. Seperti kadang kan kalau kita untuk website seperti sekolah mungkin komentar atau yang lainnya kan kadang nggak perlu seperti itu. Atau kontak form yang kadang-kadang kita cukup melampirkan alamat email tanpa ada form di dalam seperti itu. Tapi kita tetap harus menginstal karena kebutuhan dari temanya. Nah itu sebenarnya bisa kita filtering supaya kalau misalkan tidak perlu kita install seperti itu. Kemarinnya kita udah itu. Oke, thank you Pak Gia. Sangat bagus responnya. Itu juga jadi salah satu teknik hardening sih yang dilakukan Pak Gia. Tapi pas udah kena gitu, berarti bukan hardening Pak.
Apa kali ya? Tapi itu bagus, itu lesson learn yang dilakukan. Tadi saya bilang kena dulu baru belajar. Tapi mas sekarang tuh udah nggak bisa kayak gitu. Makanya kita belajar bareng di sini. Oke, thank you Pagi atas sharing-sharingnya. Ada lagi nggak pertanyaannya nih? Wait. Boleh dasar. Oke, jenis dan bentuk. Oke, boleh Pak Yudi, boleh. Perlu data sekolah karena yang paling. Oke, saya akan masuk. Jadi dibahas dulu dasar apa itu cybersecurity, jenis dan bentuk serangan, mengapa perlu. Oke. Sebenarnya nih Pak, kalau ngomongin cybersecurity, kita harus tahu dulu sih apa yang namanya threat, ancaman, dan juga resiko. Banyak banget tuh Pak jenis serangan yang bisa saya share sekarang tuh ya tadi sebenarnya. Itu yang ini yang bisa saya share. Gitu. Dan karena 4 ini ya secara data itu yang paling sering kena di institusi pendidikan kita. Ya. Saya nggak langsung hal teknis ya. Gitu. Phishing itu terjadi biasanya lewat email Pak. Phishing template contoh. Banyak nih sebenarnya. Jadi banyak banget kayak subjek email kayak urgensi ganti password gitu. Nah, ini tuh bisa jadi sebuah template nih Pak. Gitu. Wait ya. Nah, ada bentuknya kayak gini. Let's say lah gitu. Ini apa nih? Ini mah ini. Wait. Oke. Nah, ini bisa jadi salah satu bentuknya phishing. Ada yang tahu nggak? Psikologi teknik atau psikologi teknik yang dilakukan sama hacker untuk seperti ini. Oke, kita lanjut ke Pak Yudi ya, pertanyaan ini betul setuju. Kita fokus dulu aja. Oke. Ya, jenis dan bentuk serangannya ini bentuk dan jenisnya phishing. Bentuknya seperti ini. Ada yang tahu psikologi teknik yang dipakai sama hacker untuk melakukan phishing dengan teknik seperti atau bentuk seperti ini? Nggak tahu. Soceng, ya betul soceng. Tapi psikologi teknik apa? Kan saya sebagai orang yang ngelihat link email seperti ini, hacker itu menggunakan teknik apa? Spoofing. Advance sekali Bapak. saya bilang psikologi. Bukan tekniknya, psikologi. Ada yang namanya urgency. Ada yang namanya scarcity. Buru-buru gitu. Ada yang namanya kayak limited edition gitu. Nah, kalau ini ngomonginnya tentang bisa scarcity sih sebenarnya di sini. Kita menggunakan aplikasi Zero Submission gitu. Panik, yes. Kekhawatiran, yes. Betul. Hacker tuh menggunakan teknik psikologi untuk melakukan perubahan soceng atau melakukan teknik soceng. Itu sederhana nih, jenis dan bentuknya. Jenis phishing, teknik yang dipakai itu soceng, something scarcity, something urgency, something money, too good to be true, gitu. Ya. Terus kalau saya ngeklik link ini, tak gitu, bisa aja redirectnya ke banyak hal sebenarnya. Bisa aja direct by download, tiba-tiba download something, tiba-tiba kemana gitu, ya. Betul. Nah itu salah satu bentuk paling basic yang bisa saya share untuk sekarang. Oke. Dan untuk di institusi pendidikan, hal yang kayak gini juga common sebenarnya. Tapi bukan pembayaran sih jatuhnya. Itu kayak contoh pembaruan password. Malah kebanyakan anak-anak SMK-nya atau anak-anak kuliahnya yang melakukan ini, bukan hacker. Malah kebanyakan orang-orang dalam yang melakukan itu sebenarnya, ya. Oke, gitu ya. Jadi pertama tuh phishing dengan bentuk seperti ini. Saat klik yang warna biru itu mungkin bisa redirect kemana-mana dan download something gitu, ya. Di sini pun, nah ini example-nya nih. Ya, betul tadi dia nyebut spoofing, tapi itu terlalu advance untuk sekarang. Walaupun ini yang ditunjukinnya spoofing sebenarnya. Nah ini technical, oke. Teman-teman kalau mau coba technical silakan, tapi kita nggak akan masuk karena saya melihat banyak orang yang daftar baru tahu sampai security.
Cyber security banyak istilah-istilahnya. Intinya adalah cyber security, kegiatan yang semua dilakukan oleh cyber security adalah menurunkan resiko dari segala serangan. Kita nggak bisa ngilangin resiko itu. Cyber security adalah sama dengan menurunkan resiko terjadinya sebuah serangan phishing. Cyber security itu bukan sebuah tools. Cyber security itu bukan sebuah produk, tapi proses. Makanya orang-orang bingung, sebenarnya cyber security itu bisa dipegang nggak sih? Cyber security itu bisa di technical nggak sih? Enggak, cyber security itu adalah proses. Gitu. Ya. Kenapa perlu pelindungan data di sekolah? Iya, kenapa? Tanya balik lagi ke teman-teman, kenapa kita harus melindungi data sekolah kita? Kira-kira kenapa? Saya nggak tahu, saya bukan orang sekolah masalahnya, saya bukan orang akademisi, saya bukan guru, saya bukan dosen, saya di sini cuma sebagai moderator atau teman belajar gitu. Ngapain kita harus lindungi data kita? Ya, di dalamnya ada apa? Kalau nggak ada apa-apa, apakah perlu dilindungi? Ya nggak perlu. Nah, emang nggak ada? Emang sekecil itu kah nggak ada apa-apa? Maksudnya data itu penting, tapi harus di prioritizing gitu. Ya. Oke. Ya, ini sedikit pengantar aja. Oke, phishing, malware. Nah, ini ada malwarenya juga. Ini technical. Kita pakai reverse shell di sini. Ya, reverse shell yang saya pakai itu adalah PHP punyanya generator ini. Saya nggak akan langsung ngejelasin scriptnya seperti apa, sorry. Tapi intinya aplikasi ini atau codingan ini bisa ngebuat laptop kita di remote oleh orang lain. Gitu. Ya. Dan ini juga bisa dipakai oleh orang-orang script kiddie atau orang yang baru belajar security, orang yang kayak anak-anak SMK atau anak-anak kampus yang pengen tahu teorinya tuh bisa dipraktikkan atau tidak. Oke, itu malware. Ransomware, ya banyak lah jenisnya sama seperti malware, cuman dienkripsi aja. Kita nggak ada example-nya, saya sendiri nggak bisa menunjukkan example-nya. Dan terakhir social engineering. Nah, social engineering itu tadi scarcity, gitu ya, urgency. Ada banyak sih, sebenarnya ada 6 atau nggak ada 8 gitu kalau diajarkan di CISP sama di Komptia. Tapi saya nggak akan masuk. Gitu Pak Yudi, semuanya saya harap lebih bisa dimengerti tentang di dokumen di depan ini, gitu ya. Karena untuk hari ini saya cuma ingin ngasih awareness bahwa sebenarnya data penting itu bukan dari saya yang ngasih tahu bahwa itu data penting, tapi dianggap data penting karena teman-teman merasa kalau data ini dicuri itu merugikan. Nah, kegiatan cyber security adalah sebuah proses untuk mengurangi resiko kerugian tersebut. Dia bukan sebuah tools, dia bukan sebuah teknologi seperti Cisco, dia bukan praktikal seperti networking, jaringan atau sistem, dan lain itu sebuah proses cara kita mengurangi resikonya. Jadi saya harap di output hari ini adalah mengerti bahwa cybersecurity adalah sebuah proses mengurangi risiko, dan secara jenis-jenis serangan yang sering terjadi di data pendidikan adalah 4 hal yang ada di depan: phishing, ransomware, malware, dan juga social engineering. Kemana targetnya? Ke semua orang yang ada di lingkungan tersebut, dan juga data yang disimpan di kantor guru maybe atau sekolah maybe gitu ya. Itu secara esensi dari materi ini gitu. Oke, ya saya nggak akan pakai istilah-istilah yang keren-keren sih atau yang istilah something cyber security apalah gitu ya. Oke, ini teknikal semua. Teknikal semua, saya nggak akan jawab. Oke, ada lagi. Oke. Pak Eka udah tahu OWASP aja. Kenapa? Oh, Pak, oke. Boleh Pak Wisnu, boleh di hands on dulu. Saya on mute. Pak, oke. Boleh Pak Wisnu, silakan. Saya udah unmute, harus bisa.
Oke, silakan. Mic-nya gimana Pak? Aman? Coba saya di sini nggak bisa nggak bisa di unmute sih. Harus Bapak sih. Tetap Bapak. Di atas kanan Bapak ada mic. Mungkin? Nggak ada? Nggak bisa? Oke, santai. Boleh di chat aja sih. Ya. Oh ya, di link feed bio-nya juga dipakai. Itu nanti akan saya jawab di grup sebenarnya. Oke, saya nggak akan ngejelasin ZTNA, saya nggak akan ngejelasin VPN, saya juga nggak ngejelasin banyak hal tentang OWASP. Tapi di sini saya cuma ngejelasin sebenarnya serangan-serangan yang tadi saya jelaskan, sederhananya itu bisa impact ke semua orang di lingkungan sekolah. Oke, ini ransomware juga balikin datanya 5% Pak, bisa. Sebenarnya kalau dilucuin di Mangga 2 tuh ada tuh caranya tuh. Oke, udah oke Mas Abdillah juga sama saya sudah unmute mic-nya juga udah bisa. Yang lain ada yang berdiskusi? Itu mungkin Pak Yudi deh. Gimana Pak Yudi? Dari penjelasan saya ada yang menanyakan sebagai orang yang juga baru masuk nih dengan security, itu ya. Ada, oke Pak Yudi boleh Pak, silakan kita diskusi Pak. Boleh, langsung open mic aja. Bisa? Gimana Pak Yudi? Satu aja sih Pak, mungkin bisa di-share dari pihak IDN untuk membantu kami. Nah, masalahnya Pak, modul ajar kita itu bentuknya ini semua Pak. Jadi kita tuh mengajarkannya via bukan teks tapi lebih ke diskusi seperti ini. Ya silakan ambil aja sih Pak. Di kita pun juga di IDN, search aja modul MTCNA IDN tuh ada tuh. Ada nggak nih extension PDF? Ya gitu bentuknya. Nah kan ada. Oke. Oh, Pak Bu Devinda itu mungkin nanti. Ya nggak mau nyobain dulu karena takut sebenarnya Bu. Takut gak semua orang bisa dapetinnya. Pak Yudi mana tadi? Kok nggak ada? Saya udah open mic sih. Apakah ada masalah? Maybe. Oh malah kayak gini nih. Pak Mas Rofi yang keluar. Enggak, saya coba pingin dari Pak Yudi deh. Yang lain deh. Oke, Pak Eko. Boleh Pak Eko. Coba ya Pak Eko. Oke, Pak Eko boleh. Halo Pak Eko. Halo. 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 Ini saya mau tanya. Ini Yes. Kejadiannya ini saya sendiri. Saya pernah dapat WA, ya. Nggak tahu lah WA dari seseorang itu. Ketika saya buka itu tiba-tiba close, aplikasinya close. Sampai saya riset itu WA-nya. Kira-kira itu termasuk yang mana itu? Serangan yang mana itu? Oke, itu bagus Pak. Itu banyak banget sebutannya, tapi saya simpulkan dengan penjelasan Bapak itu adalah WA Virtex Pak. Nah ini tuh aplikasi virus sih Pak namanya WA Virtex, muncul di media sosial. Jadi ada orang yang chat Bapak berupa gambar, di mana gambarnya tuh sebenarnya ada sebuah bug Pak dari WhatsApp. Nanti si gambar tersebut diproses sama WhatsApp, ditampilin di message-nya Bapak, tapi karena error dan bug-nya WhatsApp, itu ngebuat aplikasinya tuh ngehang. Gitu. Nah, itu biasanya orang jahil, Pak. Jadi biasanya orang jahil, Pak, bukan hacker yang benar-benar mau nyuri data sebenarnya. Kalau dari penjelasan Bapak tadi, tapi ada possibility-nya. Cuman saya anggap sekarang mungkin namanya WA Virtex. Dugaan pertama saya. Di WA Virtex ini bisa gambar, bisa teks, bisa emoji, apapun itu. Kita lihat ya gambarnya ada nggak di sini. Nah, kayak gini, Pak. Nah, ini tuh banyak Pak message-nya, Pak. Ke WA Bapak.
dan ngebuat aplikasi bank. Kalau memang Bapak merasa sebelum itu tidak melakukan apapun, tidak ngeklik link, download, ngasih OTP, gitu ya. Itu namanya WA Virtex, Bapak. Di kita nggak pernah sih. Boleh Pak Eko, lanjut dulu for up, silakan. Oh iya, tidak pernah untuk link-link yang bermasalah ya. Ada kan kadang-kadang kasih link judi online atau apa itu ya. Jenis itu nggak pernah. Tiba-tiba ada WA masuk, saya lihat kok kayak ada emoji, kemudian ya aneh gitu loh ya. Close. Nah itu solusinya kan ini kan penting, ini data WA saya itu penting banget ini kan. Ya tipe ya WA-nya. Kalau ke riset itu ya kembali sih tapi foto hilang semua. Teksnya kembali tapi ya nggak 100%, berapa persen lah. Kalau masih kembali, saya kan sering backup otomatis itu. Iya betul. Kira-kira kalau kejadian seperti itu lagi, itu solusinya terbaik apa? Agar datanya kita nggak hilang, kemudian bisa kembali lagi, tidak close seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Eko. Solusinya jika ada serangan WA Virtex kembali, di mana nanti kalau ada WA Virtex kita harus hapus dulu WA-nya atau apa. WA Virtex ini terjadi karena beberapa kenanya ya di analisa saya dan analisa tim saya, itu kena di HP yang memang tidak support di keamanannya WA sendiri. Jadi WA sendiri udah update untuk tidak bisa di Virtex. Jadi tolong pertama banget tuh kita prevent nih. Kalau ngomongin security control, pokoknya cara kita ngelindungin dulu deh. Update si WA-nya. Satu, after di-update, kalau ada serangan kayak gitu, setelah di-update seharusnya udah nggak ada. Tapi kalau nggak update gimana, Mas? Jujur susah. Mau paling aman, ya jangan nyebar nomor kita. Tapi kan nggak bisa, Mas. Itu nggak make sense. Nah, makanya saya bilang, kalau ngomongin sebuah resiko, itu selalu ada jika kita menggunakan aplikasi. Kalau ngomongin lebih teknikalnya lagi, ada acceptance, mitigate, transference, sama mitigate, acceptance, transference, sama satu lagi tuh avoidings. Yang saya sarankan, pertama tuh mitigate update. Ya, kan nggak mungkin di-accept dong. Bapak kan nggak mau, berarti nggak usah di-accept. Okay. Transference nggak mungkin, WA nggak mungkin kita berikan ke orang lain untuk ditangani. Nggak mungkin. Berarti ada cuma 2 pilihannya. Mitigate, benerin update-nya. Terakhir, avoidings. Jangan pakai aplikasinya. Kan nggak mungkin juga tuh avoidings. Ya, makanya di-update dulu WhatsApp-nya. Tapi Mas, kita udah lebih update, Mas. Selama saya pakai WA, saya alhamdulillah belum pernah kena Virtex. Karena WA saya selalu update. Dan HP saya selalu update juga. Gitu sih, Pak Eko ya. Untuk sekarang mungkin solusi yang bisa saya terapkan secara best practice. Jadi update dulu aplikasinya dan HP-nya. Saya nggak nyuruh untuk beli HP baru ya. Tapi update ke iOS terbaru atau ke Android terbaru untuk di versi Android sekarang gitu. Nah itu udah sih, biasanya nggak akan kenal lagi WA Virtex. Seperti itu. Dan mungkin saya bisa nunjukin juga cara Bapak Eko untuk nge-backup tuh udah benar. Tapi full backup Bapak. Saya nggak nyuruh untuk ke Google Drive. Mungkin kalau mau nyoba open source silakan. Ya pakai OwnCloud atau apapun itu, something yang technical bahasanya. Itu mungkin Pak Eko ya. Ada yang mau follow up mungkin dari Pak Eko? Itu sih Pak. Iya. Sementara saya kena 2 kali sih. Yang pertama WA Virtex sama ransomware. Ransomware itu yang enkripsi data itu. Sampai sekarang masih terenkripsi. Satu komputer itu enkripsi semua. Tapi ya alhamdulillah kan ada backup-nya di hadis eksternal itu, jadi itu bisa. Ya alhamdulillah masih selamat datanya. Ya beberapa sih yang nggak sempet ke backup itu. Betul. Setuju Bapak. Oke. Itu bukan implementasi, itu bukti yang bagus Bapak dari teori yang saya tadi bilang, bahwa apapun yang kita lakukan emang nggak bisa ngilangin resiko yang ada. Tadi Bapak bilang nge-backup udah bener Pak, tapi tetap aja datanya ada yang hilang. Betul. Yang kita lakukan di cybersecurity adalah mengurangi resikonya. Kalau misalnya Bapak nggak ngelakuin backup, kira-kira datanya hilang nggak Pak? Ya, hilang semua. Tapi alhamdulillah Bapak sudah awareness, berarti sudah oke. Dikasih tahu sama siapa Pak? Bapak ngelakuin sendiri atau mungkin anaknya atau siapa Bapak?
Kalau saya sih sendiri ya. Sendirian. Mungkin kenal Anda kenal sama Santiko. Santiko kan itu yang menang cyber security itu Santiko. Waduh, sayangnya lupa Bapak. Coba di sini untuk nomor, kalau nggak salah nomor. Itu teman saya. Kemarin tuh sempat ya konsultasi lah gimana, tapi ya gagal. Ini Agus Santiko Bapak atau Bukan. Yudi Santiko? Apa tuh Bapak? LKS kah? Dia bukan dia sendiri kan guru SMK. Santiko SMK Smekit gitu. Santiko Smekit SMK. Saya mungkin lihat gambar kali ya. Smekit tulisnya Smekit seperti ini. SMKIT gini. ID pakai D. ID ya. Seperti ini? Smekit. Iya. Oke. Iya, kenapa? Oke. Kemarin itu kan ini kan orangnya hebat sekali tuh. Yang beauty yang tadi Bounty. Ya itu loh, orangnya itu menang. Itu sampai konsultasi sama orang itu lolos nggak bisa. Aduh, udah itu biarin lah. Yang satu komputer itu kena titik cool kalau nggak salah. COOL. Sampai sekarang saya biarin. Ya untungnya yang penting-penting sudah tak backup gitu. Alhamdulillah. Eksternal gitu. Udah bagus Pak Eko, udah nanya konsultan yang memang proper ya. Tapi tetap Bapak, dari kami sendiri pun juga dari saya sendiri itu tidak bisa menjanjikan bahwa apa yang saya lakukan itu benar bisa mengurangi resiko yang ada di kota Bapak gitu. Tetap aja ada di Bapak decision-nya. Alhamdulillahnya Bapak mengikuti dan backup. Dan tadi misalnya membalikan data ransomware gitu. Kalau data ransomware itu sangat susah untuk dibalikin Bapak. Apalagi kalau ransomware-nya yang terbaru dan update. Itu benar-benar harus di-cracking dan bisa lama banget sebenarnya. Jadi nggak efisien. Makanya ransomware itu digabungkan dengan hari. 10 hari, 15 hari untuk tidak bisa di-crack. Gitu. Tapi ya gimana lagi, kalau udah nge-backup ya itu jadi solusi yang sebenarnya bukan prevent tapi lebih ke after incident lah. Gitu. Recovery lah jatuhnya. Gitu sih Pak Eko. Oke, terima kasih. Thank you. Saya aja kalau disuruh buat nge-cracking saya nggak mau Pak. Dengan gaji bisa 30, 50, 70 saya nggak mau Pak. Karena saya emang nggak bisa sih Pak. Selama saya nggak tahu private key-nya dan saya nggak tahu secara algoritma cara melakukan encryption-nya itu susah. Kayak kita jadi dukun sih sebenarnya. Iya. Tuh. Kemarin juga sempat kan kayaknya bisa di dekripsi itu kan. Kayaknya saya gagal juga. Enggak, susah Pak. Di website itu kayak bisa didekripsi. Betul. Oke. Thank you Pak Eko. Ya, sama-sama. Thank you. Selanjutnya ada Pak Yudi. Nah, ini Pak Yudi, boleh Pak? Saya udah unmute sih. Harusnya udah bisa. Boleh. Udah. Tinggal dinyalain aja mic-nya. Saya nggak bisa. Ini saya disable, saya nyalain. Harusnya udah bisa mic. Silakan. Di paling atas kanan maybe Pak. Gak ada mic gitu. Ini saya udah bisa sih harusnya. Pertanyaan terakhir dari Pak Yudi deh, sebagai yang bertanya tadi pertanyaan yang bagus untuk topik dari materi ini. Oke, saya tunggu ya. Oke, boleh Pak Yudi. Oh, masih unmute kah? Enggak sih Pak. Wait. Ini kalau di saya udah allow mic sih, udah bisa sih.
Atau yang lain pun juga sama ya? Boleh Pak? Seharusnya udah bisa nih Pak. Karena oke, mungkin chat boleh atau wah, saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain sih Pak. Oke, secara materi sebenarnya udah. Jadi saya pengen praktekin yang ini sih, cuman kayaknya kita skip ya. Semua orang bisa mempraktekkan karena sudah ada lab guide-nya. Nanti silakan hasilnya ke saya atau diskusi dengan saya. Mau langsung diskusi tanpa praktek kayak udah baca juga cukup, silakan kontak aja saya. Kita diskusi via PM. Karena mungkin kebutuhannya itu kan. Pak Yedi, wait, di saya nggak ada nih. Siapa tadi tuh pertanyaan Pak Yedi atau Pak siapa ya? Pak Yudi deh. Wait, saya cari dulu. Pak Yedi. Ini saya coba allow mic semua orang ya. Jadi mungkin semua orang bisa langsung open mic di sini. Oke, udah saya allow mic, jadi harusnya udah bisa buka aja. Boleh saya bertanya? Halo, Assalamualaikum. Waduh, kita pelan-pelan dulu satu-satu. Mungkin saya izinkan dulu Pak Yudi ya. Ini ada 4 orang nih, saya catat ya. Terakhir Pak Yudi, Pak Abdillah, Pak Wisnu, sama Mbak Dia. Silakan Pak Yudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Sudah kedengaran suara saya, Kang? Aman. Jadi kan karena saya dari SMK, saya udah coba merangkum beberapa masalah yang terjadi di SMK terutama pada guru dan siswa. Itu saya lihat pertama fokus areanya itu pertama di password management. Saya lihat tuh bagaimana sih membuat password yang bagus, terus bagaimana password itu disimpan, terus apakah password itu bisa di-sharing ke seseorang atau tidak. Yang kedua itu bagaimana tentang terkait email use. Apakah membaca apakah suatu email tadi itu berpotensi risiko ada di situ seperti link ke keylogger atau seperti apa. Bagaimana opening attachment yang secara yang benar itu seperti apa. Apakah di scan dulu dengan antivirus atau seperti apa. Terus yang ketiga tentang internet use, misalnya tentang accessing suspicious website misalnya. Terus bagaimana bertransaksi secara online. Guru-guru kan biasanya kan seperti waktu zaman Pak Nadiem ini kan suka ngisi guru pembelajar misal seperti itu kan. Jadi kadang-kadang ada data-data yang diminta ataupun link-link yang masih dicurigai bahwa itu nanti bisa menjadi kebocoran data pribadi dari guru ataupun siswa. Terus bagaimana tentang terkait data access dan information handling. Misalnya kita bagaimana menghapus data-data sensitif supaya misalnya nanti tidak ada jejak digitalnya lagi. Terus bagaimana menghapus data yang misalnya di media storage. Seperti itu, Kang. Terus bagaimana bermedia sosial yang baik. Ini kan rata-rata kan guru-guru juga menggunakan media sosial, siswa juga. Apa langkah-langkah yang perlu diwaspadai, yang perlu kita lakukan supaya misalnya membuat password itu ditambah verifikasi 2 langkah. Gitu. Ini penting rasa saya untuk guru-guru. Terus tentang digital footprint, kan rata-rata ketika siswa sudah mengakses suatu website itu di lab sekolah, padahal di situ kan datanya kadang-kadang tersimpan di cookies gitu. Itu kan bisa jadi bisa diakses oleh orang lain ataupun dengan temannya. Bagaimana kiat-kiat yang perlu kita lakukan kalau di lingkungan sekolah supaya hal-hal yang seperti tadi tidak terjadi. Ya, tinggal 2 lagi ya, Kang, maaf. Aman. Saya. Terus bagaimana misalnya terjadi kasus kebocoran data, misalnya insiden reporting, misalnya ketika terjadi kebocoran data ataupun terjadi
masalah misalnya ransomware seperti tadi, kepada siapa kita melapor? Terus kira-kira kalau Akang kan di perusahaan mungkin sudah jelas alurnya, mungkin lapor ke sini terus nanti ditangani oleh pihak ini gitu. Kalau kami di sekolah itu bagusnya seperti apa? Sedangkan di sekolah kan bisa jadi tidak semua jurusan itu ada jurusan IT di sekolah gitu. Yang terakhir itu apa saja yang perlu diupdate dan bagaimana, apakah perlu dilakukan selalu updating dan device requirement, misalnya menginstal firewall ataupun menginstal antivirus, itu apakah bagaimana yang sebenarnya perlu dilakukan oleh pihak sekolah. Jadi mungkin saya lihat itu ada 9 lah fokus area yang bisa dibahas mungkin sama teman-teman yang ada di sini. Ada lagi? Itu aja Kang, makasih. Terima kasih Pak Yudi. Pertanyaan yang saya tidak expect ada di sini sebenarnya. Karena mungkin ekspektasi saya ya karena saya sering main di technical kali ya. Jadi bahasa-bahasanya bahasa teknikal. Oke, ternyata pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul di forum-forum yang ada di sini. Oke. Sepertinya saya tidak akan ngebuka lagi pertanyaan ini Pak Yudi. Pertanyaannya udah bagus, cukup dengan konsep materi sekarang. Saya izin disable mic dulu. Untuk yang lain jika ingin ditanyakan ada video, ada Q&A. Nah, Q&A itu akan dipakai untuk ya pertanyaan-pertanyaan nanti akan dibales di FAQ yang saya kirimkan via Notepad. Oke. Saya akan jelaskan sederhana dulu. Saya nggak akan too much untuk menjelasinnya. Tapi beberapa pertanyaan di dalam pikiran saya udah ada jawabannya. Nantinya akan saya reproduce kembali dan dibuatkan sebuah brosur maybe, sebuah modul maybe yang memang bisa di-share oleh banyak orang. Ya. Oke. Pertama, password management. Password management, gimana cara kita bikin password yang kuat di situ. Sebenarnya hal yang paling penting itu adalah manusianya. Tapi kita nggak bisa masuk ke manusianya. Kita coba bahasa teknikalnya sendiri. Di sini tuh sebenarnya ada, saya nggak tahu apakah ini relevan dengan orang-orang gitu ya. Tapi di perusahaan gitu ya, di perusahaan kita menggunakan standar cara pembuatan password yang benar. Dan standar itu harus diverifikasi secara internasional. Salah satu perusahaan yang punya standar yaitu ada NIST. Dan dia mengeluarkan special publication dengan kode 863B untuk membuat sebuah password. Ada nggak sih passwordnya? Single factor. Oke, di sini kita lihat outline-nya dulu sama abstraksinya dulu. Authentication assure. Ya, oke. Ini kayaknya masih di dalam konteks yang berbeda sih. Tapi di NIST, nah ini coba kita lihat yang NIST ya. Oke, ini 663B, tapi kita nggak mungkin baca semua ya. Oke, ini ada standar guidelines-nya. Jadi jawaban pertama, apakah ada di perusahaan saya, di internal perusahaan, di level perusahaan itu untuk password ada namanya NIST. Apakah cocok diterapkan di perusahaan, di pendidikan? Dari pribadi saya, seharusnya pendidikan itu nggak jauh beda dari institusi pemerintahan ataupun swasta. Dan kalau nggak salah, itu ops student ada nggak? Bukan student. Jadi nanti akan saya bantu untuk searching beberapa modul yang dimana menjelaskan tentang pendidikan secara umum dan standar yang bisa kita pakai di situ. Saya lupa Visma atau standarnya ya, karena ini pertanyaan-pertanyaannya menurut saya bisa dijawab dan dipahami dengan standar sih, gitu loh, ya. Kayak penggunaan email gitu. Mostly itu kenapa harusnya ada standar untuk menggunakan email di NIST lagi sebenarnya Pak. Kalau kita ngebaratnya ke luar dan pendidikan enterprise. Tapi di Indonesia sendiri, selama saya melakukan pentest dan berhubungan dengan compliance, itu kebanyakan pakai internal standar Bapak. Bukan pakai yang punya Indonesia sebagai undang-undang. Bagi saya nih, saya juga mungkin belum banyak nyari di Indonesia ya, tapi kebanyakan perusahaan itu menggunakan internal standarnya, berarti bikin standarnya sendiri.
Itu template-nya ada nggak mas gitu. Alhamdulillah ada ChatGPT, kita bisa tanya ChatGPT untuk bikin template-nya. Nah tinggal manusianya itu satu. Oke. Terus untuk attachment mas, attachment tadi pertanyaannya Mas Yudi bagus banget. Saat kita mau ngebuka attachment, apa yang harus kita lakukan? Seharusnya bagusnya di dalam laptopnya itu, tolong teman-teman, paling umum firewall, defender. Nah ini di laptop ya, saya bukanya di laptop. Kan ada di HP mas. Nah kalau di HP sedikit sulit, jujur karena nggak ada antivirusnya di HP. Tapi nah ini nih saya lagi mati karena emang lagi nge-lab ya. Tapi ini jangan sampai mati, gitu. Ini jangan sampai mati, di restore aja settingan tuh, ya. Nyalain terus. Adanya firewall itu nggak sembarangan, gitu. Tapi mas kan selalu kena serang. Tadi saya bilang, cybersecurity itu menurunkan resikonya, bukan menghilangkan resikonya. Oke. Oke, itu akan saya jelaskan dan cara penggunaannya gimana, itu ada di bukunya yang nanti akan saya share ya selama 1 bulan ini. Tapi opening attachment, antivirus ada, nyala, itu harusnya udah bisa ke blok. Kayak contoh, oke, ini ada ACAR itu virus testing ya, test file. Kalau defender atau firewall saya nyala, seharusnya ngeblok sih. Dari mulai dia ngedownloadnya install, harusnya udah mulai keblok. Wait, nah ini ecar.txt, saya mau kayaknya ke zipnya deh. Jangan banget. Ini lagi dipakai sama orang berarti. Atau ini shell. Coba yang kemarin itu shell.php keblok ya. PHP keblok. Coba kita coba ya. Jadi adanya firewall di dalamnya Windows itu tuh nggak sembarangan nih. Oh ini shell.txt, sorry. Saya save as aja, saya save as. Gimana saya bahasa di sini? Saya ganti jadi tapi dia txt ya. False tuh. PHP. Nah kan, gitu. Jadi jawabannya untuk pertanyaan kedua tadi tentang uploading attachment di email, saat kita pakai Windows Defender dan firewallnya di Windows itu udah aman harusnya Pak. Tapi Pak kalau di HP gimana gitu? Kalau di tablet gimana Pak? Masa harus dibuka di HP, laptop? Karena kan kita mesti di HP gitu loh. Jujur HP itu sulit. Ya.
HP tersebut. Bagi saya kalau pingin beneran secure dan praktisi, pakainya VirtualBox terus masukin attachment. Tapi untuk sekarang firewall itu cukup untuk beberapa malware. Nggak semua, tapi beberapa malware aja. Oke. Itu mungkin ya. Defender jangan lupa nyala Defender atau firewall network itu ya, firewall bawaan itu jangan dimatiin sayangnya ya. Internet users akses website, jujur ini juga mainnya di standar. Mikrotik tuh kita bisa pakai sebagai technical site buat block website. Jadi kalau kita ngomongin sebuah penggunaan internet, ya balik lagi ke standar Bapak. Untuk website yang bisa diakses dan tidak boleh diakses, dikasih tahu ini boleh, ini enggak. Tapi masih nggak ada yang tahu itu ada orang akses dan ada yang akses, makanya kita butuh tambahan device secara digital untuk filteringnya. Gitu. Ya, access handling, information handling, betul, setuju. Kalau kan Pak tadi metadata gitu, tadi Mas ngasih tahu bahwa metadata bisa dicek gitu ya. Ya betul. Terus ada Mbak Nikma ngomong, terus metadata yang aman mana Mas? Nggak ada yang aman masalahnya. Terus gimana dong kita buat ngamanin atau handling sebuah informasi dengan baik kita? Balik lagi ke standar. Balik lagi kita ke human, ke standar. Ingat teknologi itu atau keamanan itu sebenarnya terdiri dari 3 hal. Teknologi, proses, human. Saya perlu revisi ini sih, tapi 3 pilar ini yang harus kita pahamin gitu loh untuk melakukan kegiatan cyber security. Tapi untuk data access dan information link nggak boleh sembarangan nge-upload file, nggak boleh sembarangan ngisi form, nggak boleh sembarangan ke IL PDF. Terus Mas kalau ngehapus bukannya datanya bisa diforensik? Yes, tapi bisa di stem. Jadi bisa dihapus secara shredding gitu ya. Ada softwarenya kok. Ya ada softwarenya, kita coba cek. Software wait, aided tied. Oke, bukan. Software erase hard drive. Kill this. Sanity wiper. Jadi kalau bener-bener pingin ngehapus data yang ya harus dihapus gitu, ini bisa nih. Di destronya all data on hard disk ya. Karena kalaupun ngehapus doang, ya tetap bisa diforens sebenarnya, bisa dibalikin. Tapi kalau bener-bener ngehapus ya dari level hard disknya. Kalau bener-bener kayak secure gitu. Tapi untuk instansi pendidikan sebenarnya ngehapus doang dan jangan sampai laptopnya hilang atau HP-nya yang diakses sama orang juga aman sih. Gitu. Ya. Sosial media. Nah, sosial media juga sama Pak, standar. Di kantor kita ada namanya AUP. Ada yang namanya NDA. Mungkin saya nggak tahu harusnya ada sih setiap perusahaan itu ada NDA atau AUP. Acceptable Use Policy. Ya inilah bahasa Inggris saya kurang lah. Acceptable Use Policy ini standar juga Bapak. Gitu. Jadi cara menggunakan sebuah aplikasi, cara menggunakan sebuah laptop gitu, sosial media gitu, ada malah standar khususnya. Social Media Use Policy namanya. SANS itu ngeluarin template-nya setahu saya. Nah ini. Sebagai standar sosial media ada? Oke. 100 governance identity access dengan application. Nah ini untuk training, tapi saya maunya adalah tentang sosial media atau masuknya ke acceptable use standard ya. Nah tapi ini template doang ya. Jadi tetap harus ada aturan dari internalnya juga sih gitu ya. Jadi balik lagi ke internal atau policy internal standar. Saya nggak tahu, mungkin orang-orang ngomongnya adalah bukannya nambah device itu aman ya, malah harus digabungin Bapak. Kalau ngomongin teknikalnya lagi, nggak ngomongin apa teknikalnya, device-nya, people-nya atau ya people-nya sih, orangnya gitu ya, orang gitu ya. Terus prosesnya
Harus dilakukan semua hal ini untuk melindungi data kita. Data itu nggak bisa dilindungi sama sendiri. Yang penting itu data kita udah ngomongin data privacy ini. Tadi di awal tuh saya udah bilang instansi nama perusahaan aja kadang nggak saya sebut gitu. Ya. Itu saya nggak tahu apakah ini bisa relevan atau tidak, tapi saya harap dengan perspektif saya sebagai orang yang praktisi itu bisa relevan. Terus digital footprinting, ada namanya cookie di aplikasi di lab ya. Saya pernah SMK dan iya mau nggak mau Bapak berarti standar lagi sebenarnya. Atau kalau di teknologi kita bisa pakai incognito, browser yang nggak nge-change, harus dibikin pemberitahuan sih Bapak, tahuan gitu ke user bahwa ini laptop sharing, nggak boleh ada data, saya gitu. Tapi mas sharing aja kan tetap aja gitu, sebagai manusia mah ya sharing aja gitu. Tadi saya bilang biar resikonya tuh turun, nggak bisa sampai 0%. Nah terakhir ini pertanyaan yang bagus dan saya juga ingin menanyakan ke semua orang sebenarnya. Saat ada kebocoran data di pendidikan, lapornya kemana? Jujur sampai sekarang saya nggak nemu jawabannya. BSSN itu nggak ngurusin tentang hal ini. T-shirt di perusahaan, mungkin di kampus ada, tapi selevel SMK saya nggak tahu. Mungkin teman-teman ada yang tahu selevel pendidikan menengah, maybe. Saya jujur nggak tahu jawabannya. Saya juga mikir. Ada yang tahu? Kalau kebocoran data kemana? Ke pemerintah? Siapa? Institusi pendidikan kita? Kayaknya nggak ngomongin itu deh. Ada yang tahu? Maybe. Ada Pak Yanto, ada. Ya makanya saya bilang akan ditulis secara rangkuman. Tenang aja. Kayak ini kalau berbau teknikal kayak Pak Yudi nih tentang Tor dan VPN gitu, saya nggak akan, sorry Pak Agus, saya nggak akan jawab ya. Saya takut nggak relevan dengan topik ini. Saya nggak akan jawab. Ke BSSN ya, Kominfo ya. Saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab sih, Mbak. Pak Yudi, maaf untuk pertanyaan terakhir saya nggak bisa jawab. Saya juga nggak tahu kemana institusi pendidikan. Nggak tahu sih, Pak. Di PDP pun yang kemarin saya baca secara draftnya, pas ada data bocor di perusahaan, itu bukan lapor ke pemerintah, itu diurusin sama perusahaan tersebut. Yang saya baca draftnya ya. Saya belum baca updated-nya. Gitu. Enggak mas, bukan takut mas, tapi nggak relevan di sini. Ya kalau sekolah tuh belum ada sih. ID T-shirt, apakah bisa? Ke sini ya? Ada yang pernah lapor ke sini? Orang Prof, oke. Nah itu, ini saya nggak tahu ada yang pernah lapor ke sini. Terakhir tuh 2024 nih. Oh ada 2025. Nah mungkin boleh sih, bisa jadi sebuah konfirmasi mungkin ya. Menarik juga nih kalau misalnya bisa. Oke. Itu ya mungkin ya. Gitu Pak Yudi. Bisa banget. Bisa di chat saya. Oke.
kita diskusi. Mau chat, insya Allah saya jawab ya. Selagi saya masih bangun. Maksudnya adalah takutnya saya ketiduran gitu. Terakhir, ini jam berapa? Sorry. Udah jam 9. Oke. Udah kayaknya pertanyaannya udah cukup ya. Ini teknikal semua sih. Besok teknikal teman-teman, Linux ya. Tenang. Terus sekarang kita kenalan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti Pak Yudi tadi. Kontaknya, oke. Wait. Nomor saya ada di sini. Wait. Iya, ini kita udah selesai. Ya, oke. Ini kontak saya. Ini email saya. Oke. Ada 2. Ada email pribadi sama email kantor, tapi kayaknya saya akan share ke email kantor. Oke. Ini aja ya. Silakan untuk di-save nomor-nomor saya. Ya. Oke, semuanya terima kasih. Ya, ini udah malam, saya tahu semuanya butuh tidur. Kita juga butuh tidur, saya juga butuh. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, harusnya ada gambaran tentang awareness yang perlu kita lakukan. Dan kebanyakan sebenarnya kalau nggak ngomongin technical, outside the technical, ya standar yang kita mainin. Aturan yang kita mainin. Dan aturan dibuat bukan untuk dilanggar, tapi meminimalisir kejadian-kejadian yang quote-unquote konyol gitu. Tapi ya seperti itu. Oke, kalau gitu, thank you semuanya waktunya. Thank you semuanya, semoga bermanfaat materi-materinya ya. Rekaman dan summary akan saya percepat insya Allah, kalau nggak di tanggal 25, di tanggal 26 saya share kembali. Thank you semuanya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Izin di end meetingnya. Kita bisa lanjut tanya-tanya di video ya, nanti akan saya kirim. Thank you.